Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Adrianus Surya Sunarto dengan NPM 23104007 dari program studi pendidikan matematika kelas 2023. Jadi adik-adik, di sini saya berperan sebagai mahasiswa dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang vektor. Jadi mungkin adik-adik tahu tentang vektor. Jadi baik. Hari ini kita bakal belajar kenapa GPS di HP kalian tuh bisa menunjukkan arah yang benar. Rahasianya ada di vektor. Jadi kalau kita ditanya kecepatan itu skalar atau vektor, mungkin adik-adik tahu. Jadi jawabannya itu vektor karena dia itu butuh nilai dan butuh arah. Adik-adik mengerti? Oke. Bayangin kalau kita mau nge-share lokasi ke teman-teman. Kalian gak cuma bilang 500 km, tapi juga bilang 500 meter ke depan gerbang. Nah, yang ada arahnya itu dinamakan vektor. Adik-adik semua mengerti? Jadi adik-adik, pengertian vektor itu adalah besaran yang memiliki suatu angka dan arah. Oke, dalam vektor itu adik-adik terdapat dua bagian, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Oke, besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai arahnya itu gak penting lah. Contohnya itu jaraknya itu 5 meter, waktunya itu 2 jam, suhunya 30 derajat Celcius. Dan besaran vektornya itu besaran yang punya nilai dan punya arah. Contohnya itu perpindahan itu 5 meter ke utara, kecepatannya itu motor melaju 60 km per jam, dan gaya mendorong meja dengan 50 Newton. Itu atau itu contoh besaran vektornya itu perpindahan. Kalian pindah itu 5 meter. Kecepatannya itu motor melaju 60 meter per jam dan gayanya itu mendorong meja dengan 50 Newton. Mungkin adik-adik tahu itu cara menulis vektor. Ada yang tahu? Itu dilambangkan dengan huruf. Contohnya itu hurufnya itu huruf A. Huruf A yang di atasnya itu harus ada tanda panah. Ini dinamakan jadi adik-adik, vektor itu bisa dilambangkan dengan huruf. Contohnya itu kita lambangkan dengan A, bisa juga B, C atau selanjutnya. Dan itu juga ada tanda panahnya di atas. Jadi dibacakan dengan vektor A. Oke, adik-adik sudah mengerti? Oke, baik. Jadi yang berikutnya itu penjumlahan dan pengurangan vektor, atau bisa kita bilang resultan. Kalau dua atau lebih vektor bekerja bareng, hasil totalnya kita sebut resultan vektor. Ada dua
cara utama untuk mencari resultan vektor. Yang pertama itu metode grafis atau menggambar. Mungkin adik-adik tahu, mungkin adik-adik bisa menggambar di sini. Oke. Jadi cara yang pertama itu adalah metode segitiga. Sabar di. Adik-adik, dalam metode grafis itu ada dua metodenya, yaitu metode segitiga. Jadi adik-adik tahu tidak, untuk menggambar grafik dari sebuah Segitiga. Jadi adik-adik, metode grafis itu ada dua, yaitu metode segitiga dan metode poligon. Jadi mungkin adik-adik tahu itu apa itu metode segitiga dan metode poligon. Jadi metode segitiga itu adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi titik-titik di lapangan dengan membentuk segitiga-segitiga yang saling terhubung. Sudut-sudut dalam segitiga diukur dengan teodolit dan panjang salah satu sisi segitiga diukur sebagai basis untuk menghitung panjang sisi lainnya. Jadi Bapak coba gambar dulu grafiknya untuk menentukan segitiga. Jadi adik-adik, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini dinamakan proyeksi vektor A terhadap sumbu X. Adik-adik sudah mengerti? Oke. Kita lanjut yang kedua itu. Yang kedua itu metode poligon. Metode poligon itu adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi titik-titik di lapangan dengan membentuk rangkaian garis lurus dan yang saling terhubung, membentuk poligon tertutup atau terbuka. Jarak dan sudut antara titik-titik diukur untuk menentukan posisi relatif titik-titik tersebut. Kan gue jelas ini ya. Jadi adik-adik, gambar tersebut itu adalah proyeksi vektor A terhadap sumbu Y. Jadi materi kita berikutnya tentang metode analisis. Dalam metode analisis ini adalah yang pertama itu vektor yang segaris. Dalam vektor segaris itu ada namanya searah. Rumus searahnya itu adalah dalam vektor yang segaris itu terdapat dua bagian, yaitu searah. Jadi rumus yang searah itu adalah R kurang V1 plus V2. Jadi untuk rumus berlawanan arahnya itu adalah R kurang V1 kurang V2. Jadi untuk rumus searahnya itu adalah V1-nya kita jumlahkan, sedangkan untuk rumus berlawanan arahnya itu V1 kita kurangkan dengan V2. Kalau untuk ini adik bisa dimengerti. Oke. Yang berikutnya itu adalah
vektor yang membentuk sudut theta. Yang pertama itu adalah rumus kosinus. Oke. Jadi yang keduanya itu adalah vektor yang membentuk sudut theta. Jadi adik-adik, terlebih dahulu kita menggambar grafiknya dulu. Oke. Jadi adik-adik, saya akan menggambarkan sebuah grafik tentang vektor yang membentuk sudut theta. Oke adik-adik, jadi untuk x-nya ini dia itu proyeksi vektor A terhadap sumbu x. Untuk y-nya ini, untuk garisnya ini proyeksi vektor A terhadap sumbu y. Dan yang di bawahnya ini proyeksi vektor A terhadap vektor x. Jadi adik-adik di sini maka terbentuklah sudut theta, dan ini juga bentuknya sudut theta. Jadi karena dia tegak lurus, maka besar sudutnya itu 90 derajat. Jadi adik-adik, apakah bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Tahu rumus nih. Rumus kosinus. Oke adik-adik, jadi rumusnya itu tadi R sama dengan dikuadratkan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2AB cos theta. Jadi di mana cos theta-nya itu di mana cos theta ini adalah dia membentuk sudut theta-nya itu yang besarnya 90 derajat. Itu kan betul. Adik-adik, kalian mungkin bingung nih, dari mana cos theta lagi nih? Di mana cos theta ini dibentuk dari sudut theta yang tegak lurus dan besarnya itu 90 derajat. Jadi oke. Yang berikutnya itu adalah pengurangan vektor. Jadi di pengurangan vektor itu adalah kita mengurangkan vektor A kurang vektor B, sama saja dengan menjumlahkan vektor A dengan negatif B. Jadi adik-adik, saya kesini dulu ya. Jadi itu A kurang B kurang A plus negatif B. Jadi di sini tuh kita membentuk rumus. Rumusnya itu resultan kurang sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 kurang 2AB cos theta. Oke, inilah rumus dari pengurangan vektor.
Oke. Yang berikutnya itu ada contoh soal nih. Soalnya itu saat jam istirahat, Ican jalan dari kelasnya ke kantin Ibu Siti sejauh 25 km, bukan 25 km tapi 25 meter ke arah barat. Setelah dia membeli minum, dia lanjut jalan lagi ke kantin di samping warung sejauh 15 meter ke arah yang sama. Untuk pertanyaannya, berapa total perpindahan Ican dari kelas sampai kantin? Jadi adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus R sama dengan V1 plus V2. Jadi untuk V1-nya 25 meter plus kurang, bukan plus tapi kurang ya. Jadi resultannya itu 25 meter plus 15 meter. Berapa jumlah dari 25 tambah 15? Mungkin ada yang tahu? Jadi adik-adik, 25 tambah 15 meter ini 40 meter. Jadi inilah hasil dari soal yang kita kerjakan tadi. Adik-adik sudah mengerti? Sudah, Pak. Jadi berarti kalian sudah pintar semuanya ya. Jadi untuk contoh soal keduanya itu saya baca dulu. Pintu otomatis di mall sedang rusak. Ada 2 orang yang mendorong pintu itu. Andi mendorong dengan gaya 120 Newton ke kanan dan Budi menarik dengan gaya 80 Newton ke kiri. Untuk pertanyaannya, berapa resultan gaya yang bekerja pada pintu dan kemana arah gerakan pintu? Jadi untuk rumusnya itu saya hapus ini dulu ya. Ya, Pak. Untuk rumusnya itu R sama dengan V1 kurang V2. Untuk V1-nya itu 80 Newton kurang 40 Newton. Jadi untuk 80 Newton kurang 40 Newton ini hasilnya itu 40 Newton. Jadi ini hasilnya dari soal yang tadi. Jadi adik-adik, itulah hasil dari soal dari penjumlahan vektor berlawanan arah. Oke, baik adik-adik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi kita hari ini. Dan untuk tugasnya itu nanti saya kirimkan lewat via WhatsApp. Dan pertemuan kita berakhir sampai di sini saja. Terima kasih.